Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Hari ini saya ingin berbicara tentang iblis tidak mencobai Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus merasa lapar. Sebab pada umumnya manusia itu ujung-ujungnya ya perut. Jadi setelah Tuhan Yesus merasa lapar, 40 hari 40 malam berpuasa, iblis datang mencobai. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Matius 4 ayat 3. Saudara, bagi manusia, kebutuhan perut itu kebutuhan yang utama. Dalam keadaan terdesak, apapun bisa dikorbankan untuk mengisi perutnya. Karena itu, tuntutan perut merupakan celah yang terbuka lebar bagi iblis untuk masuk dan mencobai seseorang, menyeret orang ke dalam kejahatan. Iblis seringkali sukses pada waktu mencobai orang yang sedang dituntut kebutuhan perutnya. Iblis gampang masuk. Saudara, tak terhitung jumlah kejahatan, pencurian, penipuan, sampai perampokan, penodongan sekalipun, itu dilakukan orang karena alasan lapar, perlu makan, anak-anak tidak ada yang dimakan. Jadi terpaksa saya melakukan ini. Tapi saudara-saudara, melakukan perbuatan kejahatan untuk tuntutan perut karena lapar itu tidak menghilangkan kejahatan itu sendiri. Kejahatan tetap kejahatan dan iblis menang di situ. Dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-30 ditulis, apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Pencuri tetap pencuri. Penodong tetap penodong. Penipu tetap menipu meskipun alasannya lapar. Karena itu ada satu doa ditulis di dalam Amsal Salomo pasal 30, saya akan bacakan ayat yang ke-8 dan 9 saja. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, ujung-ujungnya kan perut. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya saudara, berbuat kejahatan, apalagi bagi orang Kristen dengan alasan apapun, juga dengan alasan perut sekalipun, itu adalah mencemarkan Allah. Kenapa? Berbuat kejahatan karena tuntutan perut, itu pada dasarnya adalah bertuhankan perut. Menyerah pada setan dan berakhir pada kebinasaan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-19 dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Saudara-saudara, memang sih harus diakui bahwa kejahatan yang memang murni karena tuntutan perut biasanya merupakan kejahatan-kejahatan kecil, pencurian-pencurian kecil, mencuri ayam, mencuri pakaian di jemuran. Itu hanya kejahatan-kejahatan kecil yang kalau ditangkap pun saya rasa hanya mendapatkan pidana ringan. Tetapi meskipun kecil, kejahatan itu adalah benih yang cepat atau lambat akan tumbuh menjadi besar. Membiasakan si pelaku untuk berbuat jahat, melakukan kejahatan. Biasanya makin lama si pelaku makin berani untuk melakukan kejahatan yang lebih besar, dan pada akhirnya tahap-tahap yang lebih parah, kejahatan yang dilakukan bukan hanya untuk tuntutan perut saja. Manusia ada banyak kebutuhannya. Semula memang hanya untuk kebutuhan perut, tapi karena sukses melakukan kejahatan, lama-lama kejahatan yang besar pun dilakukan. Nah, bagaimana kalau kita terancam masalah perut? Saudara, kita mesti belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana untuk tetap tidak berdosa walaupun sangat lapar? Yang pertama, Tuhan Yesus itu sadar bahwa manusia hidupnya tidak ditentukan oleh perut, tapi berdasarkan perkataan Allah. Matius pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesus menjawab iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya toh? Kalau Allah berkata mati, mati. Sangat banyak orang mati karena kekenyangan, karena bertuhankan perut. Rakus sekali. Sudah tahu tidak boleh dimakan, dimakan saja. Sudahlah, tidak apa-apa. Sudah tahu kolesterol, makan yang enak-enak. Ya, banyak mengandung kolesterol itu memang enak-enak. Ya, sudah tahu kencing manis, minum yang manis-manis, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara, itu bunuh diri yang dicicil. Kalau orang Kristen bilang, wis tidak apa-apa, dalam nama Yesus itu menghujat Tuhan, saudara-saudara. Karena tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukannya. Orang
Kristen itu harus bisa mengekang nafsunya dalam segala hal termasuk nafsu makan. Hidup mati manusia tidak ditentukan oleh perut, tapi oleh perkataan Allah. Jadi peganglah perkataan Allah. Yang kedua, pikiran untuk mengisi perut dengan cara-cara yang tidak wajar, yaitu melalui perbuatan dosa, baik dosa yang jelas-jelas dosa atau dosa yang terselubung, itu jelas bukan dari Tuhan. Itu asalnya adalah iblis. Dalam kasus Tuhan Yesus tadi, mengubah batu menjadi roti, kelihatannya kan tidak ada salah apa-apa. Salah, saudara. Karena itu menyalahgunakan kuasa Tuhan. Salah. Dosa tetap dosa. Jelas-jelas dosa salah. Dosa terselubung yang tersembunyi dalam hati juga salah. Hanya kita yang tahu dosa terselubung. Pokoknya gini, saudara. Setiap tindakan yang hanya untuk memuaskan aku, memuaskan hawa nafsu, itu adalah dosa. Pikirkan untuk melakukan yang memuliakan Allah. Dan sekali lagi saya bilang, celah bagi iblis apa? Rasa lapar. Untuk mengalahkan iblis, dan di sini adalah ingat firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin.